Selamat pagi pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi terkini terkait konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menemui Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk membahas permasalahan di Gaza pada Rabu 10 Januari 2024 waktu setempat. Pertemuan tersebut sebagai upaya AS mendukung langkah nyata menuju pembentukan negara Palestina. Blinken menegaskan kembali posisi lama Washington bahwa negara Palestina harus berdiri di samping Israel. Mengutip pernyataan juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, AS ingin Palestina dan Israel hidup dalam perdamaian dan keamanan. Pembentukan negara Palestina diharapkan terjadi setelah Perjanjian Oslo pada tahun 1990-an. Namun perundingan menemui jalan buntu selama bertahun-tahun. Pemerintah Israel tidak menunjukkan minat untuk menghidupkan kembali perundingan dan kepemimpinan Palestina masih terpecah antara otoritas Palestina yang dipimpin oleh Abbas dan Hamas yang menguasai Gaza. Mengutip kantor berita Wafa, Abbas menggambarkan jalur Gaza sebagai bagian integral dari negara Palestina. Diskusi pun telah berlangsung selama berminggu-minggu mengenai pemerintahan Gaza pasca perang, meskipun Israel telah memperingatkan bahwa pertempuran kemungkinan akan berlanjut selama berbulan-bulan. Presiden Palestina juga mengatakan upaya yang dilakukan untuk menghentikan agresi Israel terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza dan tepi barat. Blinken merujuk pada peningkatan volatilitas di tepi barat, di mana ratusan warga Palestina terbunuh dalam serangan militer AS atau serangan pemukim Yahudi dalam beberapa bulan terakhir. Sebagai bagian dari upaya menstabilkan wilayah tersebut, Blinken meminta Israel untuk menyerahkan sepenuhnya pendapatan yang terutang kepada Palestina. Ia juga menggarisbawahi posisi Amerika Serikat bahwa semua pendapatan pajak Palestina yang dikumpulkan oleh Israel harus secara konsisten disampaikan kepada otoritas Palestina melalui sebuah perjanjian sebelumnya. Israel juga selama bertahun-tahun telah menahan sebagian dana tersebut karena berbagai masalah, termasuk pembayaran kepada tahanan Palestina, dan yang terbaru adalah Perang Gaza. This is my fourth trip to Israel since the horrific Hamas attacks of October 7th. So I'm here just over 3 months, 95 days since those attacks occurred. We know that for the people who are most affected by the attacks and the conflict that's followed, time moves differently. Immediately before this, I met with the families of hostages being held in Gaza. Sementara itu, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah mengunggah pernyataannya di X, sebuah thread yang memuat pandangan tentang masa depan Gaza. Dalam unggahan pada Kamis 11 Januari 2024, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak ingin menduduki Gaza secara permanen ataupun menggusur penduduk sipilnya, melainkan Israel ingin memerangi kelompok Hamas. Netanyahu berjanji mematuhi hukum internasional ketika militernya menyerang Gaza. Komentar tersebut muncul ketika Pengadilan Internasional menangani kasus Israel yang akan dimulai pada hari Kamis ini. Belakangan memang dikabarkan Israel mengusir warga Gaza ke wilayah lainnya. Tetapi Netanyahu menjelaskan bahwa militer Israel, yaitu IDF, mendesak warga sipil Palestina untuk meninggalkan zona perang dengan menyebarkan selebaran, melakukan panggilan telepon, dan menyediakan koridor jalan yang aman. Ia juga menuding bahwa Hamaslah yang mencegah warga Palestina meninggalkan wilayah tersebut dengan todongan senjata dan seringkali dengan tembakan. Kemudian dia menegaskan sekali lagi bahwa tujuan Israel adalah membersihkan Gaza dari Hamas dan membebaskan para sandera. Lalu setelah tujuan tersebut tercapai, Gaza akan didemilitarisasi dan dideradikalisasi.
Sebelumnya, Mesir dan Yordania memperingatkan terhadap pendudukan kembali Israel di jalur Gaza dan mengimbau penduduk yang mengungsi agar diizinkan kembali ke rumah mereka. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas, kemudian Raja Abdullah dari Yordania, dan Abdel Fattah al-Sisi dari Mesir juga menyatakan kembali penolakan mereka terhadap rencana apapun untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Negara-negara Arab mengatakan kepada Amerika bahwa prioritasnya saat ini adalah melakukan gencatan senjata dan juga mendorong Israel untuk mengizinkan warga Palestina kembali ke Gaza Utara, serta mengurangi kepadatan penduduk di dekat Rafah yang mengkhawatirkan baik warga Mesir maupun Yordania. I want to make a few points absolutely clear. Israel has no intention of permanently occupying Gaza or displacing its civilian population. Israel is fighting Hamas terrorists, not the Palestinian population. And we are doing so in full compliance with international law. The IDF is doing its utmost to minimize civilian casualties, while Hamas is doing its utmost to maximize them by using Palestinian civilians as human shields. The IDF urges Palestinian civilians to leave war zones. Dan terakhir, pasukan pertahanan Israel mengumumkan pada hari Rabu 10 Januari 2024 bahwa mereka beroperasi di daerah Khan Yunis, Gaza, telah menemukan sebuah terowongan tempat para sandera ditahan oleh Hamas. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, ungkapan tersebut terjadi ketika militer terlibat dalam pertempuran di sekitar Khan Yunis. IDF mengatakan pada Rabu pagi bahwa lebih dari 150 sasaran Hamas diserang selama 1 hari terakhir di wilayah tersebut dan wilayah Makhazi, Tengah Gaza. Di Makhazi, IDF mengatakan pasukan dari Brigade Golani mengarahkan serangan udara terhadap sejumlah agen Hamas dan menemukan 15 terowongan. Selama penggerebekan di situs Hamas di daerah tersebut, IDF menemukan peluncur roket, kemudian roket drone, dan bahan peledak lainnya. Sementara di Khan Yunis, Divisi ke-98 mengarahkan serangan udara terhadap lebih dari 10 anggota Hamas di wilayah operasi mereka. Puluhan pria bersenjata Hamas pun diklaim telah terbunuh oleh serangan Divisi 98 selama sehari terakhir. Juga di Khan Yunis, anggota cadangan Brigade Kiryati mengidentifikasi seorang pria bersenjata Hamas yang memasang alat peledak di dekat jalan yang digunakan oleh pasukan. Kemudian pada Rabu malam, IDF mengatakan pihaknya telah menyelesaikan operasi di Kuza'a, Gaza Selatan, di pinggiran Khan Yunis. Brigade kelima menghancurkan ratusan situs Hamas di Kuza'a, termasuk peluncur roket, pos pengamatan, gudang senjata, dan sekitar 40 terowongan serta jaringan bawah tanah utama. Dikatakan bahwa sebagian besar infrastruktur Hamas di Kuza'a tersembunyi di dalam sekolah dan bangunan umum lainnya seperti halnya di daerah lain. במהלך פעילות של גדוד 932, במהלך סריקות ופשיטות על מרחב, ראינו פיר בתוך חדר ילדים, ממש מתחת לארון, לשידה שבו התלמיד אמור לשבת וללמוד, רואים פיר שמוביל לתוך המנהרה ולתת"ק. אפשר לראות פה גם את כל המטולים של RPG, אמצעי לחימה, הכל נמצא במרחב אחד, כולל וסטים מוכנים, רימונים ומוכנים להפעלה. As a moral military committed to international law, we are making vast efforts to minimize harm to the civilians that Hamas has forced into the role of human shields. אתם שניכם. השריפה, נכון? מצאנו. אתה בטוב.
Demikian informasi saat ini pemirsa, namun jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada berbagai program lainnya yang akan menemani Anda hanya di Tribun News dan juga aplikasi Tribun X. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.